Bismillah. Hari ini kita buat video tutorial dari Castile Soap. Castile Soap adalah sabun yang terbuat 100% dari minyak zaitun. Secara teori, Castile Soap diperkaya dengan daun laurel berry atau dengan minyak laurel berry sekitar 3-20%. Akan tetapi di sini karena saya tidak mendapatkan daun laurel berry ataupun minyaknya, mengingat dia harus diimpor, maka saya menggunakan daun salam yang sudah saya mesrit dengan minyak zaitun. Di sini air, distill water. Saya modifikasi Castile Soap saya dengan menggunakan curd kefir. Ini adalah NaOH micropearls jenisnya. Bentuknya seperti ini. Ini cetakan sabun yang sudah saya persiapkan untuk pembuatan Castile Soap. Kenapa saya pilih cetakan sabun yang terbuat dari kayu? Karena untuk agar hasil dari sabun tersebut lebih bagus karena melalui fase gelling. Ada beberapa orang yang memilih memakai pipa, namun saya tidak mau menggunakannya karena saya khawatirkan residu si pipet tadi, bahan-bahan plastiknya tercampur dengan sabun kita pelan-pelan karena NaOH yang sifatnya korosif. Saya timbang NaOH saya. Oke, kita aduk menggunakan sendok aduk. Pastikan menggunakan masker dan perlengkapan lainnya. Udara juga harus terbuka. Ini yang dinamakan snow fall into the lake. Umpamakan ini adalah danaunya dan NaOH kita adalah salju. Apabila kita tidak memiliki termometer suhu, kita tunggu saja sampai lainnya dingin. Satu hal yang harus kita perhatikan adalah suhu dari pembuatan sabun kita ini, dari lye ini. Secara teori, suhu yang dibutuhkan untuk cairan lye ini adalah sekitar 45-55 derajat. Akan tetapi saya sudah mau mencoba dari suhu yang tertinggi sampai suhu yang terendah pun, jadi asal tahu bagaimana triknya dan bagaimana pengolahannya. Apabila lye sudah tercampur rata, biasanya dia akan, selain tidak ada uap panasnya lagi, juga dia warnanya akan jauh lebih bening. Sambil menunggu lye dingin, saya akan menimbang curd. Karena saya menggunakan daun salam, maka saya tidak akan menggunakan essential oil apapun, karena aroma daun salam ini sudah sangat bagus. Boleh curd-nya dimasukkan sekarang atau nanti, namun saya lebih suka pencampuran sekarang. Saya gunakan sekitar 30 gram per setengah batch. Sedikit lebih banyak.
saya akan mengocoknya sambil menunggu cairan lye saya dingin. Ini sepertinya tadi kemasukan. Ada beberapa alasan kenapa saya memasukkan lye di awal adalah memasukkan curd di awal adalah terkadang ketika kita memasukkan di akhir ada bintik-bintik spot-spot dari curd tadi yang tidak tercampur rata. Ini belum dingin. Setelah kita campurkan rata, apabila kita menggunakan citric acid, maka citric acidnya juga sebaiknya di awal. Apabila kita menggunakan cuka apel, maka cuka apelnya di akhir. Yang mana yang nyaman dipakainya saja. Tapi kali ini saya akan gunakan cuka apel. Saya gunakan merek Heinz, meskipun biasanya sebenarnya saya memakai cuka apel buatan saya sendiri. Namun alhamdulillah ala kulli hal anak saya sedang sakit, jadi saya tidak bisa membuatnya. Ini suhunya masih sangat-sangat panas. Namun kita bisa tetap mencampurkannya. Tetapi lebih bagus juga ketika kita memakainya ketika betul-betul dingin. Pastikan di bawahnya betul-betul tidak ada lye sedikit pun yang tersisa. Tidak harus terus diaduk, akan tetapi pelan saja, sabar. Pada fase ini saya masukkan cuka apel sekitar 1,5 tutup botol. Kemudian kita aduk kembali. Alasan saya memakai cuka apel adalah untuk menurunkan pH. Bisa diganti dengan citric acid. Aromanya sangat luar biasa, daun salamnya sangat-sangat tercium. Warnanya betul-betul hijau daun. Ini salah satu alasan saya tidak pernah memakai pewarna, karena saya lebih suka warna-warna yang ada di alam. Untuk mengecek trace atau belum, kita bisa lihat halus atau tidak. Kita tunggu sampai beberapa detik. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita aduk lagi. Apabila tidak ada minyak yang terpisah, artinya trace-nya sudah sempurna.
Saya sangat suka sabun ini, aromanya betul-betul luar biasa. Semakin lama trace-nya, semakin lama macerated oilnya, semakin bagus hasilnya. Aromanya juga luar biasa. Ini salah satu alasan saya lebih suka membuat dari daun segar daripada beli yang bubuk, karena cantik, betul-betul cantik. Ada spot-spotnya yang bisa kita fungsikan sebagai scrubbing. Mungkin ini salah satu alasan kenapa sabun-sabun yang murni natural tanpa aditif tambahan dari bahan-bahan pewarna atau semacam atau fragrance itu jauh lebih mahal harganya dibanding dengan sabun-sabun lainnya. Pastikan memakai spatula yang terbuat dari silikon supaya bisa menjangkau jauh ke dalam dasar dari gelas takarnya. Apabila saya mengaduk hanya setengah batch, maka saya hanya memakai gelas takar yang berukuran 1 liter. Kita bisa lihat trace-nya sangat halus. Oke, siap kita tuangkan. Saya sangat menyukai sabun ini karena aromanya yang khas. Kita lap bagian-bagian pinggirnya agar rapi dan supaya rata. Setelah itu kita tutup agar suhunya tetap stabil. Nanti kita lihat lagi perkembangannya. Saya akan perlihatkan yang namanya fase gelling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kondisi sabun setelah beberapa jam setelah melalui fase gelling dan lain sebagainya. Saatnya kita keluarkan dari cetakan. Cara mengeluarkan dari cetakan cukup begini, kemudian kita buka knopnya, diangkat, dan selesai. Tinggal kita buka kertasnya. Sabunnya sudah bagus dengan warna dan aroma cemara yang luar biasa. Ini masih ada bintik-bintik cemaranya. Nanti saya berharap lain kali bunga cemaranya akan saya blender
bersama minyak, jadi ada itunya, saya rasa akan jauh lebih cantik. Nanti akan saya berikan fotonya setelah dipotong, insya Allah. Assalamualaikum.